Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Tuhan kita telah dipertemukan dalam kegiatan sosialisasi materi. Hari ini adalah kegiatan sosialisasi agenda untuk persiapan menghadapi semester 2 khususnya untuk kelas 6. Adapun materi hari ini adalah yang pertama pembukaan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian berikutnya adalah wawasan atau pengarahan tentang proses pembelajaran dalam rangka menghadapi kegiatan ujian sekolah. Jadi saya ulang, acara pertama nanti adalah pengarahan dan pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kedua persiapan materi ujian sekolah, terutama materi untuk pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas 6. Kemudian acara yang ketiga atau materi ketiga adalah pendataan peserta ujian sekolah yang nanti akan saya sampaikan sendiri. Dan nanti dilanjutkan dengan gambaran PPDB SMP negeri khususnya untuk di Kabupaten Sidoarjo, dan terakhir nanti acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh putra-putri kita adalah agenda kegiatan tutup tahun. Kegiatan akhir tahun menutup mungkin bisa berupa kegiatan di luar maupun kegiatan di dalam sekolah. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama buka dan awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara yang pertama yaitu pengarahan dan sekaligus nanti pembukaan dan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan hari ini. Untuk beliau yang saya hormati Ibu Dr. Anda Tiwi Supraptiwi, MPD, waktu dan tempat kami berikan. Monggo Bu Tiwi, waktu untuk Ibu. Pak Rudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Komite Wali kelas 6 dari kelas 6A, BC, kemudian Bapak Rudi sebagai operator, kemudian Ibu Wali kelas dan Bapak Wali kelas ABC. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu walaupun lewat Zoom. Sebetulnya kemarin itu kita akan melaksanakan tatap muka karena kendala beberapa hal dan masih adanya jaga jarak. Oleh karena itu kita memakai Zoom seperti ini. Sekali lagi mohon maaf. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan sampai dengan hari ini bisa menghadiri Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita panjatkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, panjenengan perlu didatangkan atau lewat Zoom ini adanya pengarahan, mengingat sebentar lagi putra-putri panjenengan akan menghadapi ujian sekolah. Yang mana satu yang perlu dilengkapi adalah data. Data ini saya harapkan tidak ada yang salah. Jadi yang valid adalah pakai akte kelahiran. Jadi apabila ada kesalahan, itu nanti dalam penulisan ijazah, itu yang tidak bisa mengganti sekaligus, masih menunggu beberapa bulan. Ya, alhamdulillah selama saya berada di sini, jadi ijazah dari penulisan tahun-tahun kemarin tidak ada yang salah satupun. Jadi saya juga terima kasih kepada yang penulis serta Bapak Ibu Wali Murid yang mengirimkan data tersebut.
Kemudian perlu diketahui yang kedua bahwasanya ujian ini kira-kira sekitar bulan Mei. Untuk itu putra-putri panjenengan harus dipersiapkan, jangan sampai ada yang sakit. Mengingat COVID-19 masih belum lenyap. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian saya dengar-dengar bahwasannya Januari atau tahun baru itu nanti adanya tatap muka 100%. Ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan kita juga diberi mudah sekali kalau tatap muka. Jadi langsung bisa penyampaian materi. Jadi kita tidak ada kesulitan. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk agenda ini yang disampaikan beberapa tahun yang kemarin tidak terlaksana. Saya waktu di sini langsung ada COVID, jadi mohon maaf. Kemudian agenda yang disampaikan oleh Ibu Komite Humas dan Ibu Makor, bahwasanya ini nanti ada pelepasan untuk kelas 6. Nggak tahu entah di mana, kalau saya dengarnya di hotel apa itu di Waru itu, saya sangat setuju, monggo panjenengan laksanakan. Kemudian perlu diketahui kalau kita melaksanakan seperti itu mudah-mudahan COVID sudah tidak ada, tapi kita harus berjaga-jaga karena situasinya masih ada varian baru. Jadi harus berjaga-jaga agar kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh wali murid serta Bapak Ibu guru kelas 6, yang mana adalah pelepasan terakhir sebagai kenang-kenangan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, masalah untuk foto kelas 6, bahwasanya ini nanti untuk pengisian data dan penempelan ijazah, ini kiranya ada beberapa yang belum terlaksana. Jadi ini nanti kita agendakan pada bulan Januari. Terus Januari itu barangkali ada dari wali murid atau makor menghendaki foto bersama, nanti kita beritahukan kepada Pak Han selaku yang memberikan foto kepada anak-anak. Jadi untuk kenang-kenangan atau apa, foto bersama dan lain sebagainya, monggo itu nanti bulan Januari tanggalnya menyusul, karena kita menyesuaikan, bukan sini aja yang minta foto. Jadi di SD seluruh kecamatan Taman juga yang melaksanakan adalah Pak Han itu. Jadi kita inden tanggalnya berapa dan lain sebagainya, itu juga bersamaan dengan siswa kelas 1 yang baru. Bapak Ibu jangan khawatir, foto gratis, tak pakai bayar, jadi gratis dari sekolah. Memakai dana BOS seperti biasanya. Kemudian untuk berikutnya yaitu masalah anak-anak akan melaksanakan ujian ini dari Bapak Ibu wali kelas 6 itu sudah menyiapkan materi yang mana panjenengan tidak usah membeli buku. Biasanya panjenengan membeli buku SPM, tidak tahu harganya berapa, itu 75 ke atas, tidak usah. Jadi kita ada buku di sekolah yang siap dipinjamkan ke anak-anak, kemudian proses pengelolaan materi, penambahan materi dan lain sebagainya, itu nanti Bapak Ibu guru kelas 6 yang memberikannya. Jadi panjenengan jangan khawatir untuk penambahan materi-materi untuk menghadapi ujian sekolah. Kemudian harapan saya, sekali lagi, mudah-mudahan di antaranya putra-putri kita dalam pelaksanaan ujian yang akan datang di bulan Mei, minggu ketiga itu, dalam keadaan sehat, panjenengan jaga semaksimal mungkin. Jadi waktu kemana-kemana panjenengan harus tahu. Karena kalau ujian susulan itu berat sekali untuk anak-anak Bapak Ibu. Itu harapan saya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, karena saya PLT Taman ya,
Jadi di Tahman itu juga ditunggu masalah ini, ada pertanyaan dari wali murid, masalah dan lain sebagainya. Ini nanti saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Jadi ini nanti saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai selesai. Apabila panjenengan ada kesulitan pertanyaan dari wali murid yang tidak bisa terpecahkan, bisa melewati Mama Ajeng atau berapa makor yang kesini nemui saya untuk memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itulah dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiwi untuk sambutannya pagi hari ini. Selamat jalan, selamat bertugas di SDN Taman. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekarang memasuki materi yang kedua, yaitu tentang agenda pelaksanaan ujian sekolah. Kalau di beberapa tahun yang kemarin kita ada ujian nasional, ujian akhir, dan ujian praktek. Nah, bagaimana tentang pelaksanaan tahun ini? Sepertinya akan sama dengan pelaksanaan tahun yang kemarin ketika kita awal-awal menghadapi COVID-19, yaitu tentang pelaksanaan ujian sekolah. Tentunya di situ nanti kita akan diabarkan khususnya putra-putri kita dengan materi-materi pembelajaran yang tentunya harus semaksimal mungkin untuk diberikan oleh Bapak Ibu Wali kelas dan Bapak Ibu guru pengajar lainnya. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Wali kelas untuk menyampaikan di acara ini. Silakan siapa dulu yang akan menyampaikan, mulai dari kelas 6A, Bu Lili barangkali, Pak Masud, atau Bu Fitri, silakan siapa dulu? Bu Fitri dulu yang mau menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid kelas 6A, B, dan C. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu wali kelas 6A dan B, serta operator sekolah. Saya ucapkan banyak terima kasih telah bergabung dengan Zoom meeting ya Mbak pada pagi hari ini untuk membahas rencana pelaksanaan pembelajaran di semester 2 kelas 6 khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan semester 2 kelas 6 yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Saat ini pembelajaran terbatas masih dilaksanakan di sekolah kita, dan semester 2 ini pun belum pasti untuk tatap muka sepenuhnya, jadi kita menunggu aturan yang akan diterapkan khususnya di Sidoarjo, dan kita harapkan pembelajaran tatap muka bisa maksimal seperti sebelumnya, agar apa yang kita harapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian yang kita harapkan pun akan tersampaikan dengan baik. Untuk saat ini kita siapkan rencana seambalnya apa yang kita harapkan belum maksimal, jadi tatap muka masih terbatas. Bila ini harus kita laksanakan, maka kita harapkan kerjasama dari Bapak Ibu wali murid khususnya untuk selalu mendampingi anak-anak belajar di rumah agar apa yang kami harapkan, yang kita semua harapkan, terutama pencapaian kemampuan dari siswa-siswi dapat terlaksana dengan baik, dikuasai dengan baik, sehingga pada saat mereka lulus dari sekolah dasar, kurikulum yang diharapkan terlaksana dan kemampuan anak-anak dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya terkait dengan pembelajaran di semester 2, Bapak Ibu, mungkin kemarin kami sudah menyampaikan pada komite. Saat ini kami berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu wali murid semuanya untuk menyampaikan kembali bahwa nilai akhir siswa kelas 6
merupakan rata-rata dari nilai semester 7 sampai dengan semester 12 serta ujian sekolah. Jadi dari nilai-nilai tersebut diambil rata-rata Bapak Ibu, yang itu nantinya akan muncul di nilai akhir sekolah. Jadi semester 2 ini tetap menjadi bagian penting nih Bapak Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas 6. Jadi materi harus tuntas, tersampaikan, dan anak-anak memahami keseluruhan materi untuk yang berkaitan dengan ujian sekolah. Meskipun KISI yang tahun ini belum keluar Bapak Ibu, tapi secara umum kita harus menyampaikan keseluruhan, mengulang, bukan mengulang, karena masih daring mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, maka ujian sekolah ini mencakup semester 7 sampai semester 12. Maka dalam materi ujian sekolah kita akan berusaha menyampaikan seimbang dengan materi kelas 2, juga ujian sekolah kita sampaikan bersama-sama sehingga anak-anak bisa memahami, kemudian mampu melaksanakan ujian sekolah dengan maksimal. Baik Bapak Ibu, untuk data nanti Pak Rudi akan menyampaikan data-data secara lengkap, khususnya untuk yang kami bagi wali murid yang berkaitan dengan kelas 6A, B, C, dan C. Mohon yang belum mengumpulkan KK dan akte nanti bersamaan dengan pengambilan raport membawa fotokopi dan diserahkan ke wali kelas masing-masing. Nanti untuk itu sebagai kelengkapan ya, untuk penulisan ijazah dan data siswa yang mengikuti ujian sekolah. Baik Bapak Ibu, wali murid, komite, cukup ini aja yang kami sampaikan dari wali kelas 6C. Selanjutnya Bapak atau Ibu wali murid yang wali kelas, mohon maaf Pak Masud atau Bu Lili yang akan menyampaikan, mungkin ada yang kurang lengkap atau perlu disampaikan, kami silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fitri. Silakan Pak Masud atau Bu Lili, barangkali ada yang perlu ditambahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Habib khusus yang terhormat Ibu Komite Amati 2, serta Bapak Ibu wali murid kelas 6 ABC yang saya banggakan. Untuk pembukaan, saya mungkin sama izin dengan Bu. Saya hanya menambahi antara nanti di samping yang ujian yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, ada yang namanya ujian tambahan atau portofolio untuk melengkapi dari ujian yang tertulis tadi. Itu. Yang kedua, sebenarnya saya sebagai wali kelas 6 itu teramat berat karena kondisinya seperti ini bila dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu. Apabila nanti memungkinkan tatap muka, ini mungkin wali kelas 6 ABC berusaha untuk mengubah strategi dari apa yang sekarang ini kami lakukan. Kemudian sekaligus saya sadar betul bahwa pada tahun ini anak kelas 6 itu berat karena masanya masa pandemi seperti ini. Harapan saya mengulang pendidikan ada 3, 1 di lingkungan keluarga, 2 di lingkungan sekolah, yang ketiga di masyarakat. Kalau di sekolah kondisinya seperti ini, maka saya menegaskan kembali apa yang dirasakan oleh Bu Fitri, minta bantuan yang di keluarga dan di masyarakat ini sangat membantu sekali dalam proses nanti kelulusan kelas 6. Nah, dalam hubungannya dengan portofolio. Mungkin itu kita yang saya sampaikan sementara ini untuk kita sambung kembali. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masud. Barangkali dari Bu Lili, silakan ada yang perlu ditambahkan, monggo Bu Lili. Ya, terima kasih Pak Rudi.
Ye, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak semuanya, teman-teman juga. Ya, salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tidak secara langsung bertemu dalam bertatap muka, tapi ini juga tidak mengurangi apa yang menjadi agenda sekolah pada hari ini. Bapak Ibu, wali murid, untuk secara umum yang disampaikan Ibu Tiwi, Ibu Fitri, sama Pak Masud, itu semua sudah tercakup. Jadi di sini saya hanya memberi tambahan saja bahwa dalam pelaksanaan ujian nanti kami berharap semangat dari siswa juga Bapak Ibu memberi semangat ke putra-putrinya, di mana suasana pembelajaran di pandemi ini memang berbeda, sangat berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu harapan kita memang semuanya mempunyai harapan yang terbaik. Kami para guru juga berusaha maksimal untuk memberi pelayanan yang baik pada anak didik kami dengan suasana yang seperti ini. Harapan kami, anak-anak kami juga harus tetap semangat. Orang tua juga tetap semangat, sabar dalam mensikapinya, sehingga dalam pelaksanaan ujian nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai harapan masing-masing. Tak lepas dari itu, kami juga punya, para guru kelas 6 juga punya rencana, selain pembelajaran di semester 2, kami tetap akan menyelipkan Bapak Ibu wali murid, jangan khawatir, kami juga akan melayani tambahan yang mana dalam menggiring anak-anak ke materi ujian. Jadi melalui soal-soal latihan yang tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah, kami insya Allah siap. Jadi di sela-sela kami memberikan materi, kami tetap akan memberi pelayanan dalam soal-soal ujian nanti. Dan untuk itu sekali lagi mohon kerjasama yang baik. Kita saling doakan semoga anak-anak sehat, kita bisa dibaringi sehat sehingga lancar dalam pelaksanaannya. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lili. Terima kasih juga Pak Masud, terima kasih Bu Fitri. Nah, sebelum menginjak pada materi yang akan saya sampaikan, mungkin saya berikan kesempatan dulu ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan kepada beliau-beliau sebagai wali murid dari Bapak Ibu, semuanya, ya. Monggo silakan yang perlu ditanya, pada yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan terkait kegiatan menghadapi ujian sekolah dan materi yang perlu disiapkan untuk putra-putri kita. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand, nanti saya berikan kesempatan. Sementara 2 audien dulu ya. Monggo barangkali yang akan menyampaikan pertanyaan atau mungkin sumbang saran, monggo. Waktu dan tempat kami sediakan. Silakan. Barangkali ada. Pas. Oke, kalau nggak ada sekarang ke apa yang menjadi tugas saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan agenda apa sih sebenarnya yang akan kita atau anak-anak kita jalankan menghadapi ujian sekolah atau menghadapi akhir pembelajaran di SDN Wage 2. Mohon izin untuk saya berikan share paparan. Bapak Ibu bisa nanti yang sudah sempat saya invite ada di emailnya masing-masing ya. Agenda yang akan yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan. Bentar, saya persiapkan dulu. Nanti kita di semester 2 akan dimulai libur besok hari Senin tanggal 20 sampai dengan nanti tanggal 1 Januari dan masuknya adalah tanggal 3 Januari. Kemudian nanti penyusunan kisi-kisi PTS
Jadi anak-anak kita nanti setelah masuk, khususnya kelas 6, akan dihadapkan pada persiapan kegiatan penilaian penilaian tengah semester. Jadi tidak seperti biasanya kalau penilaian tengah semester adalah 3 bulan. Mungkin kalau besok anak-anak kita tidak akan sampai 3 bulan sudah menghadapi PTS, langsung nanti ke penilaian akhir tahun. Jadi silakan dipersiapkan fisik dan tentunya stamina anak-anak semuanya. Nah, nanti ada kegiatan sosialisasi di bulan Maret ya untuk PAT dan PTS dan PAT sekitar tanggal 21 sampai dengan tanggal 22. Kemudian nanti tanggal 7 Maret ada sosialisasi. Nah, yang penting bagi kami dan bagi kita semua tentang penyerahan file DNT. DNT adalah daftar nominasi tetap dari sekolah ke bidang. Artinya gini, beberapa hari yang lalu saya telah membagikan link. Jadi saya tambahkan lagi untuk share screen-nya. Saya sempat membagikan ini tentang daftar isian yang harus, ya tentunya seharusnya putra-putri kita, tapi karena mungkin masih kelas 6, belum begitu paham apa yang harus dilakukan. Saya sempat share ini melalui grup pembelajaran saya TIK. Maksud saya adalah kami minta untuk ada koreksi data. Mulai dari yang nama siswa, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian nama orang tua. Sementara nama orang tua yang diminta di sini adalah nama orang tua dari ayah yang nanti akan masuk di ijazah anak-anak. Jadi kuncinya seperti ini. Ketika kita memasukkan nama, jadi kami nama tersebut semuanya penulisannya kami anggap betul. Semuanya kami anggap betul karena sesuai dengan akte atau dokumen yang dimiliki, misalnya akte kelahiran atau KSK. Nah, kemarin untuk mengawali saya minta ini untuk agar dapat segera diproses, karena ketika ada kesalahan, terutama nama siswa, kemudian jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, ini tidak bisa langsung diselesaikan oleh sekolah, tapi harus ada konfirmasi dari pihak dinas, kemudian baru diajukan ke Kementerian Pusat. Nah, makanya kemarin saya minta kepada Bapak Ibu untuk membantu putra-putrinya menyelesaikan ini. Barangkali ada koreksi, kalau nama bisa diisikan di sini. Nah, nanti kalau ada kesulitan atau mungkin ada perlu ada koreksi lagi, nanti bisa dilihat atau kami share ulang link yang perlu Bapak Ibu semua lihat dan periksa untuk data putra-putrinya. Ingat, kemarin ada beberapa wali murid yang sempat ketemu dengan saya, ada beberapa masalah antara akte kelahiran ayahnya dan akte kelahiran putra-putrinya tidak sama. Nah, mana yang dipakai? Nah, untuk sementara jawaban saya yang dipakai adalah mengacu pada akte si anak. Kenapa yang dipakai itu? Karena itu adalah dokumen awal. Nanti digunakan sebagai untuk penulisan dokumen berikutnya seperti ijazah dan lain-lain. Karena jangan sampai ketika nanti ijazahnya sudah terbit, ternyata berbeda antara akte kelahiran dan ijazah. Ini yang sangat tidak kita inginkan. Penulisan-penulisan tersebut yang sering terjadi adalah pada nama Muhammad. Nama Muhammad ada berbagai versi, ada yang ditulis MOCH, ada yang Muhammad, ada yang Muhammad MO. Mana yang betul? Semuanya betul. Mana yang salah? Yang salah ketika penulisannya tidak sama dengan akte kelahiran anak, itu yang salah. Nah, pastikan titik. Kalau memang ada titik, diberikan titik. Kalau memang tidak ada titik, tidak perlu diberi titik. Nah, kenapa ini betul-betul perlu kami sampaikan? Karena menuju era digital semacam ini, satu karakter atau satu huruf saja itu berbeda ketika nanti diinputkan di data secara komputer, maka
tidak akan bisa terbaca. Maka harus betul-betul sesuai dengan dokumen induknya. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu mengingatkan kembali kepada putra-putrinya atau kepada Bapak Ibu sendiri untuk cek data-data tersebut. Nah, itu yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa untuk pendataan yang akan perlu disampaikan ke dinas, yaitu DNT yang harus diserahkan. Makanya dari awal-awal sudah perlu kami proses mulai kemarin-kemarin. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Bu Fitri, mungkin perlu Bapak Ibu mengumpulkan fotokopi akte kelahiran. Tidak usah dilegalisir, tidak usah, cukup fotokopi saja. Syukur-syukur kalau menggunakan di foto scan ya, yang berwarna itu sudah sah sesuai dengan perundangannya, sudah sah kalau sudah menggunakan fotokopi scan berwarna, karena kekuatan hukumnya hampir sama, hampir tidak sama ya, hampir sama. Itu untuk data anak-anak. Nah, pastikan, saya berharap karena pendataan ini biasanya cukup memakan waktu, saya harapkan yang saya share tadi di link Excel itu bisa segera terpenuhi. Karena selama ini saya lihat dari sekian ada 109 siswa sudah nggak ada lagi yang diminta koreksi. Saya anggap untuk data-data sudah fix, tapi mudah-mudahan betul-betul fix, tidak ada perubahan lagi. Nah, itu untuk berkaitan dengan DNT. Oke, lanjut kita menuju ke agenda yang tadi, agenda sekolah. Jadi saya share ulang lagi untuk kegiatannya. Ya, tadi semester 2 tentang tentang DNT file DNT yang harus dibagi. Dari Maret kita harus store betul-betul fix DNT-nya 14 sampai dengan 16 Maret. Kalau ada kesalahan setelah itu, mohon maaf kami tidak bisa mengajukan lagi. Jadi pastikan nanti saya minta akhir bulan atau akhir tahun ini semuanya sudah fix dari data yang sempat saya share kemarin. Kemudian di agenda di bulan Maret penilaian tengah semester. Nah, di bulan Maret inilah kita sudah ketemu penilaian tengah semester. Kemudian tugas Bapak Ibu di agenda ke-6 April ya untuk wali kelas, penyusunan kisi-kisi ujian sekolah. Nah, pada bulan April itu juga setelah Maret masuk ke April, putra-putri kita sudah dihadapkan dengan penilaian akhir tahun. Kemudian lanjut, masuk ke libur semester kita lewati saja. Kemudian nih, pada ternyata masuk di bulan Mei. Jadi ternyata alhamdulillah ujian sekolah setelah Hari Raya Idul Fitri. Ini yang kita bisa sedikit lega, namun masih punya beban karena ketika kita ada kegiatan Idul Fitri masih ada putra-putri kita masih mengikuti persiapan ujian sekolah. Jadi fix-nya untuk ujian sekolah kira-kira di sekitar tanggal 19 sampai dengan 25 Mei. Itu untuk ujian sekolah, akhirnya mudah-mudahan tidak berubah ya. Terus pengumuman lulusan pada minggu kedua di bulan Juni. Kemudian penerimaan raport kelas 1 dan berikutnya. Nah, itu yang terkait dengan agenda sekolah, khususnya untuk siswa-siswi kita yang di kelas 6. Dan tentang itu semua, tentang agenda, sebelum saya lanjutkan ke PPDB, barangkali ada pertanyaan, monggo silahkan, saya persilahkan Bapak Ibu semua, boleh resen atau klik tombol yang ada di perangkat Bapak Ibu semua, silahkan, saya berikan kesempatan. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, sekarang kita ke PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kalau yang kemarin, di tahun-tahun yang lalu, nilai putra-putri kita sangat kita butuhkan. Artinya putra-putri kita harapkan nilai akademisnya, nilai pelajaran terutama di nilai ujian nasionalnya, betul-betul bisa membantu. Namun sudah hampir 3 tahun atau mungkin lebih ya, itu kita dihadapkan pada
penerimaan peserta didik baru yang dengan menggunakan sistem zonasi. Nah, di mana sistem ini merupakan di mana sekolah akan mengambil siswa-siswinya yang paling dekat dengan domisili. Jadi sebagai gambaran saja yang cukup memprihatinkan bagi WG 2, kalau dulu ketika menggunakan 6 nilai Eptanas murni, yang bisa masuk di SMP 1 Taman itu paling sedikit itu sekitar 70 siswa. Dengan 6 nilai Eptanas di SMP 1 Taman saja 70 siswa, belum SMP 1 Sidoarjo biasanya di sana ada 5 atau lebih, minimal 5 di SMP 1 Sidoarjo yang pada waktu itu masih menggunakan standar internasional. Kemudian yang ada di Sedati, belum di Waru, SMP 5 berstandar internasional juga. Namun ketika kita masuk di zonasi, dari SMP 1 Taman saja tidak sampai, se-Sidoarjo ya, bukan 1 Taman, se-Sidoarjo, saya selalu memantau PPDB, tidak lebih dari 15 siswa, itu se-Sidoarjo. Ini cukup memprihatinkan. Nah, maka dari itu, sistem zonasi ini perlu kita sampaikan, apa saja yang perlu kita sampaikan di dalam PPDB besok. Mungkin yang berharap bisa bergabung di PPDB bisa perhatikan informasi yang akan saya share berikut ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Mudah-mudahan ya, sebentar saya ini aja pakai presentasi aja. Nah, di jalur zonasi, itu ketentuannya seperti itu. Jalur zonasi memiliki kuota paling sedikit 50% dari daya tampung yang ada di dalam sekolah tersebut. Jadi misalnya kalau sekolahnya menerima 100 siswa, berarti dari sistem zonasi itu sedikitnya mengambil 50 siswa. Kemudian ketentuannya di situ calon peserta didik baru jalur zonasi tidak memilih 2 pilihan. Jadi nanti bisa memilih 2 tempat untuk jalur zonasi. Jadi pilihannya ada 2. Misalnya 1 taman dengan 2 taman. Cuman kuncinya harus diperhatikan bahwa kita harus benar-benar bisa memprediksi sekolah mana yang paling dekat dengan tempat tinggal kita. Jangan khawatir untuk menentukan ini, Google Map bisa membantu kita semua untuk menentukan lokasi. Nah, biasanya nanti pada waktu pendaftaran kami ada tim untuk membantu putra-putri kita semua menentukan atau melihat berapa jarak dari rumah ke sekolah yang dituju. Nah, ketentuannya apa saja ketika kita mengikuti jalur zonasi ini? Saya katakan tadi bahwa SD kita, sekolah kita itu paling banyak masuk di SMP negeri se-Sidoarjo 15 siswa. Itu terkendala karena memang penskorannya. Jadi gini, ketika siswa kita mendaftar ke salah satu sekolah, siswa kita sudah punya dibekali 2 poin. Itu untuk menentukan diterima tidaknya adalah berdasarkan poin. Poinnya berapa? Ketika siswa masuk dari rumah sudah punya poin sebanyak 200 poin. Kemudian ketika nanti dilihat lokasinya biasanya berdasarkan ketika mendaftar lokasi yang kita masukkan, karena itu ada titik koordinat ya. Titik koordinat yang akan dihitung oleh panitia. Jika rumah siswa tersebut 1 RT dengan sekolah, maka mendapat tambahan poin 40. Jadi misalnya dia sudah punya poin 200, ketika rumahnya ternyata 1 RT, dia mendapatkan tambahan 40, itu 1 RT.
Kemudian satu RW dapat tambahan 30, berarti di luar RT-nya ya. Jadi misalnya kalau satu taman rumahnya mepet sekolah, satu RT, dia sudah bisa dipastikan akan diterima. Kalau satu RW mendapatkan poin tambahan 30, jadi 230. Kemudian lagi kalau satu desa atau satu kelurahan dapat tambahan lagi 20 poin. Jadi 220. Jadi kita bisa berandai-andai kalau siswa tersebut rumahnya satu desa dengan SMP yang dituju, hampir dapat dipastikan bisa diterima di SMP yang dekat dengan rumahnya. Nah, bagaimana kalau rumahnya jauh dari atau di luar desa tersebut? Maka ketentuannya setiap 100 meter dari jarak tersebut dikurangi nilainya 1. Jadi setiap 100 meter dikurangi 1. Jadi misalnya kita hitung aja. Misalnya ada yang bertempat tinggal dekat dengan SDN Wage 2. SDN Wage 2 dari dari SMP 1 Taman kira-kira ada 1,5 km, 1.500 meter. Berarti 1.500 meter kalau kita konversi per 100-nya adalah 1 poin. Berarti kalau jaraknya 1,5 km atau 1.500 meter, 200 dikurangi 15 poin. Tinggal 185. Semakin jauh dari sekolah, maka peluangnya semakin kecil. Oke. Oke, berikutnya. Untuk yang jalur berikutnya ada yang disebut dengan jalur afirmasi. Apa sih jalur afirmasi ini? Nah, biasanya adalah jalur khusus. Diambil sedikit, paling sedikit 15%. Jadi kalau tadi sudah 50% dari 50% dari apa namanya jalur zonasi, tinggal 50% lagi diambil oleh afirmasi 15%. Nah, afirmasi ini berarti kalau 100 siswa, berarti jatahnya adalah 15 siswa. Afirmasi ditujukan untuk siapa saja? 1, untuk yang berasal dari keluarga secara ekonomi kurang mampu. Kemudian berikutnya berasal kurang mampu dibuktikan dengan keterangan RT, RW sampai dengan desa. Ini sebagai bukti bahwa anak tersebut secara ekonomi tidak mampu dan bisa mengikuti jalur afirmasi. Kemarin dari SD Wage 2 ada beberapa yang sudah berhasil atau bisa ikut jalur ini. Salah satunya ada yang tinggal di panti asuhan, ya. Kemarin bisa gabung di sana. Salah-salahnya ada di situ, diantara adalah termasuk ABK. Jadi mungkin kebetulan kita nggak ada, ya, siswa ABK, anak berkebutuhan khusus tidak ada, mungkin tidak akan perlu masuk menggunakan jalur itu. Oke, berikutnya adalah jalur afirmasi sudah. Nah, jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur perpindahan tugas orang tua ini biasanya diambil 6 bulan dari siswa dari tempat perpindahan siswa. Jadi misalnya gini, ketika nanti PPDB dilaksanakan pada bulan Juli, maka jalur perpindahan orang tua ini adalah ketika orang tuanya pada bulan Januari pindah tempat yang dekat dengan sekolah yang ingin dituju. Dengan persyaratan-persyaratan yang ada di situ, diantaranya adalah, ini masih prestasi ya, sorry. Bentar. Perpindahan orang tua, ini, sorry, maaf tadi ya. Ini syarat-syaratnya adalah kuotanya 5% dari daya tampung sekolah, kali 15%, tapi 5% dari daya tampung sekolah. Nah, persyaratannya adalah ada bukti surat penugasan dari instansi. Itu yang diminta. Nah, perpindahan sekolah ini juga
dimasukkan bagi yang putra-putrinya adalah putra-putri dari guru. Jadi kalau Bapak Ibu berprofesi sebagai guru di Sidoarjo, nanti bisa mengikuti jalur ini, jalur afirmasi yang dari jalur perpindahan orang tua untuk tenaga guru dan kependidikan, khusus di Sidoarjo. Nah, syaratnya apa untuk yang syaratnya dari guru? Ada surat keterangan dari Ketua PGRI Sidoarjo. Ingat, hanya Ketua PGRI Sidoarjo saja, bukan di luar, bukan di Surabaya, bukan. Jadi kemarin ada, kalau yang tahun ini sebenarnya nggak ada, ya, di Wage 2, ada tahun yang kemarin ada beberapa yang dosen, salah satu dosen di Sidoarjo, putra-putrinya bisa masuk di SMP 1 Taman dengan jalur ini. Berikutnya selain perbedaan ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu ada dua Bapak Ibu semuanya ya. Jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik. Jalur prestasi akademik itu adalah jalur prestasi masih dibagi dua lagi berdasarkan lomba. Misalnya mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah, dinas pendidikan. Mulai dinas pendidikan kabupaten, dinas pendidikan Kanwil Departemen Pendidikan sampai dengan tingkat pusat. Dengan ketentuan ada di situ, misalnya kalau tingkat kabupaten, dia harus juara 1. Kemudian tingkat provinsi, juara 2, tingkat nasional juara 3. Itu untuk jalur prestasi. Kemudian jalur prestasi akademik lainnya adalah jalur prestasi ranking 10 besar di sekolah. Jadi biasanya diambil dari setiap kelas itu yang berada di posisi ranking 1 sampai dengan 3 yang bisa masuk jalur tersebut. Kemudian jalur non-akademik ini biasanya juga berkaitan dengan lomba olahraga, kesenian, misalnya grup pun bisa ya, kayak sepak bola, bola voli bisa. Dengan catatan sama harus penyelenggaranya kalau olahraga harus ada bukti rekomendasi dari KONI. Ini harus seperti itu. Jadi bisa diikuti mungkin bisa dipersiapkan mulai sekarang bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya pernah mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, misalnya O2N itu ya, itu bisa poros seni atau lain-lain, SO2N, sorry, itu bisa, atau mungkin pramuka yang dulu ada perkemahan atau jambore lomba tingkat itu bisa dilaksanakan atau diikutkan sebagai jalur prestasi. Nah, itu Bapak Ibu semua gambaran tentang pelaksanaan PPDB yang nanti kemungkinan akan diberlakukan di tahun 2002. Jadi jangan khawatir, nanti kami akan bantu jadi kami dengan tim guru kelas 6 akan membantu kegiatan putra-putri kita untuk mengikuti PPDB sesuai dengan permintaan Bapak Ibu semuanya. Tentunya pertimbangkan syarat-syaratnya. Kalau misalnya, kalau seperti saya, misalnya punya anak yang akan sekolah, tentunya harapannya sudah kecil karena jauh dari sekolah-sekolah negeri yang ingin dituju. Wage 2 pun juga kesulitan. Nah, itu monggo bisa menyampaikan gambaran untuk kegiatan, mudah-mudahan punya kesempatan untuk masuk melalui jalur-jalur yang termasuk afirmasi, yang di situ ada prestasi baik akademik maupun non-akademik. Oke Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan, 2 materi yang tadi adalah berkaitan dengan pendataan dan gambaran singkat terkait dengan pelaksanaan PPDB.
Oke, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu disampaikan dan ditanyakan terkait ini, monggo. Silakan gunakan fasilitas raise hand. Kalau bisa nanti akan saya jawab, kalau tidak bisa nanti akan saya tunda mencari jawaban ke yang berwenang. Oke, monggo silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Saya Pak. Oke, monggo. Bu Iya, saya Kirana dulu, orang tua Kirana, iya. Monggo, Bu. Saya kan sempat buka yang di email itu ada peraturannya. Kirana kan rumahnya dekat SMP Negeri Ganting ya. Nah, di situ kan terteranya harus kakak yang tertulis di situ. Nah, terus di bawahnya ada harus bisa domisili. Itu masih berlaku apa enggak itu, Pak? Langsung jawab aja daripada nanti tertunda. Makasih, Pak. Dari Ibunda Kirana Ayu Novira. Gini Ibu, untuk surat domisili itu biasanya gini, kalau kakak dan tempat tinggalnya tidak sama, jadi misalnya tempat tinggalnya di Ganting, tapi kakaknya ternyata masih di Wage, maka sesegera mungkin mengurus surat domisili sebaiknya mulai hari ini atau sebelum tahun baru, karena biasanya berlakunya selama 6 bulan. Jadi menggunakan surat domisili, nanti ada di situ pada saat PPDB ada satu menu. Jadi mungkin kalau ada TIK sudah paham menu apa gitu ya. Itu nanti ada untuk mengupload KK dan surat domisili. Mudah-mudahan bisa. Jadi tidak usah ganti KK, tidak usah pindah ke sana, tapi minta surat domisili di tempat di sekitar Ganting sana. Begitu Ibu, mudah-mudahan jelas, Oke, terima kasih, sama-sama. Barangkali ada yang lain. Waalaikumsalam. Ibunda dari Bunga, monggo. Dari yang sempat rasian, silakan. Bunda, dibuka dulu untuk mic-nya. Belum keluar, suaranya ya. Coba. Ini sudah saya buka semua, nggak ada yang saya unmute. Silakan dinyalakan dulu. Atau bisa kalau kesulitan ini suara bisa lewat chat aja, enggak apa-apa, nanti saya jawab, silakan, boleh diketik di situ. Coba diketik dulu, nanti saya jawab. Saya ke Mam Ajeng dulu. Silakan, Mam. Iya, Pak Rudi. Mungkin ini beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Karena nanti PPDB itu bentuknya kita menggunakan aplikasi. Betul ya, Pak? Betul, Betul. Nah, dalam penggunaan aplikasi itu tentunya kami wali murid membutuhkan pendampingan Bapak. Apakah sebelum tanggal pelaksanaan kami wali murid ada simulasi atau pendampingan cara mengisi dan lain sebagainya dari sekolah, Pak? Terima kasih, Pak Rudi. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mudah-mudahan sudah dengar semuanya, mudah-mudahan bisa paham. Gini, Mam. Jadi biasanya kami sebelum pelaksanaan ada sosialisasi, ada simulasi. Karena memang dari panitia menganjurkan ada simulasi untuk kegiatan tersebut. Pasti ada. Nah, kalau misalnya dalam simulasi tersebut belum bisa, mungkin masih ada permasalahan, kami punya tim, khususnya dari guru TIK, nanti akan membantu. Sampai dengan mendapatkan nomor peserta. Jadi, jangan khawatir, kami siap untuk membantu. Kebetulan WA saya 24 jam online, jadi nggak salah, pasti akan dibantu. Jadi satu, akan ada simulasi pasti ada. Jadi sebelum ada pelaksanaan, ada sesi simulasi. Kira-kira 1 minggu baru nanti pelaksanaannya. Setelah pelaksanaannya pun karena sistemnya online, mungkin kalau tidak bisa datang ke sekolah, bisa by WA, bisa by telepon, nanti kami dari pihak sekolah yang akan mendaftarkan. Gitu, Mam, Iya. Harapannya Pak mungkin kalau misalnya ada tatap muka dibagi per sesi, mungkin per kelas atau apa, mungkin lebih
orang tua mungkin beberapa tahun yang lalu lebih bisa mengerti gitu Pak, karena kadang-kadang kalau kita nggak langsung lihat aplikasi dan langsung itu kadang-kadang juga agak miss ya Pak Rudi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Pak. Iya, ya kita bareng-bareng melakukan simulasi. Oke, gitu Mam. Iya, terima kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih. Pasti jangan khawatir, nanti sebelum PBDB akan kita bantu juga untuk mendaftarkan ini jarak mencari lokasi. Karena terus terang gini ya, di data saya di Dapodik saya semuanya lokasi locatornya, koordinatnya baik Lintang Selatan, kemudian itu sudah ada semua, cuman kurang valid. Nanti akan kami bantu kalau yang kesulitan untuk datang ke sekolah, menentukan mencari di Google Map itu rumahnya yang mana. Jadi tepat minimal di depan rumah atau tepat di tengah-tengahnya sehingga jaraknya betul-betul valid, tidak merugikan dari siswa yang mengikuti. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, nanti ada lagi kita pertemuan untuk kegiatan PBDB. Ya, ada lagi barangkali yang ditanyakan, monggo sebelum ke sesi spesial akhir tahun pelajaran. Nanti ada kesulitan boleh by WA aja. Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada dari saya tadi itu, sekarang kita ke sesi untuk agenda dari bunda-bunda semua untuk putra-putri kita yang mungkin sudah dirangkum oleh Ibu Humas Komite. Untuk itu silakan Mam Ajeng, apa yang perlu disampaikan, dan nanti perlu untuk Bapak Ibu wali kelas ya, barangkali nanti bisa di record, nanti bisa disampaikan ke Ibu Kepala Sekolah. Oke, monggo Mam Ajeng, waktu dan sesi untuk Mam Ajeng, monggo kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Rudi. Yang terhormat Ibu Wali Kelas, Bu Fitri, Bu Lili, dan Pak Masud. Sebetulnya informasi yang akan kami sampaikan ini mudah-mudahan sudah tersampaikan oleh teman-teman koordinator kelas di setiap kelas. Karena sebelumnya kami sudah melakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan kesepakatan apa yang akan kami laksanakan di akhir semester untuk kelas 6, Pak Rudi. Jadi saya hanya akan mengulangi kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari koordinator kelas masing-masing. Kemarin kami seksi kesiswaan kelas 6 ada Bunda Mahameru, juga saya menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan proposal pelaksanaan Bapak. Jadi rencananya kelas 6 ini akan melaksanakan kegiatan akhir tahun dengan konsep pentas seni, sehingga konsep wisuda seperti tahun-tahun sebelumnya itu kita skip karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Dan yang kami laksanakan ini juga merupakan terusan dari agenda kelas, yaitu outing class di kelas 4, di mana pada saat kelas 4 teman-teman di setiap kelas sepakat mengadakan outing class, tapi karena pandemik melanda, akhirnya kegiatan outing class itu tertunda. Dan telah disepakati juga oleh setiap kelas bahwa dana atau biaya yang dikeluarkan siswa pada saat pelaksanaan outing class di kelas 4 akan dilanjutkan nanti untuk pelaksanaan kegiatan anak-anak di kelas 6. Sehingga untuk pelaksanaan kegiatan di kelas 6, siswa sudah tidak mengeluarkan biaya lagi. Kenapa? Karena dana tersebut sudah disiapkan wali murid pada saat kelas 4. Dan koreksi saya, teman-teman koordinator kelas, bahwa biaya tersebut pun juga ada subsidi dari infak kelas. Begitu. Jadi, perpisahan kelas 6 ini melanjutkan agenda outing class dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kenapa dilaksanakannya tidak di sekolah? Karena mengingat kondisi sekolah dengan protokol kesehatan ini, kita berharap dengan dipindahkan ke suatu ruangan, itu prokes akan berjalan lebih maksimal.
Dan kenapa kok tidak mengundang orang tua? Karena kami meminimalisir lagi banyak peserta di dalam suatu ruangan. Jadi peserta kegiatan itu hanya siswa dan komponen sekolah, yaitu guru beserta staff. Begitu teman-teman wali murid. Dan sampai dengan hari ini semua sudah berjalan, teman-teman koordinator kelas juga kooperatif dan komunikatif untuk berkoordinasi dengan teman-teman wali murid di setiap kelasnya. Dan untuk agenda acaranya, anak-anak kita nanti akan mempersembahkan pentas seni, sehingga harapannya ada momen di mana mereka tidak bisa melupakan momen-momen kelas 1 sampai kelas 6 ini dengan ditutup dengan acara itu. Begitu teman-teman, Bapak Guru, sekilas saya sampaikan kegiatan untuk akhir semester. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wali murid, monggo silahkan. Sepertinya sudah setuju semua, oke semua. Iya, alhamdulillah. Pak Rudi, memang dari informasi ini sudah tersampaikan dari teman-teman koordinator kelas ke kelasnya masing-masing. Jadi saya hanya report ulang saja bahwa kegiatan ini tujuannya tidak lain adalah untuk membuat acara yang dimana anak-anak dan para guru punya momen di akhir pembelajaran mereka, sehingga bisa mengingat hal-hal yang indah lah gitu, karena kita terskip 2 tahun dengan pandemik, itu benar-benar luar biasa buat anak-anak dan guru, dan terutama Bu Tiwi, gimana Bu Tiwi bulan Maret ini harus sudah pensiun gitu ya Pak. Betul. Jadi benar-benar Bu Tiwi ada di SDN Wage 2 ini terskip pandemik, jadi tahu-tahu udah pensiun, udah keluar lagi, dan kita akan dapat kepala sekolah baru lagi gitu. Saya kira cukup Pak Rudi, teman-teman, sedikit informasi dari saya. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan persiapan di setiap kelas juga maksimal dipersiapkan. Demikian Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ojim, luar biasa. Jadi agendanya, ya betul ya, karena COVID ini saya pun biasanya bisa dekat dengan anak-anak. Sekarang harus by WA, kemudian lewat YouTube. Kayak kemarin pengalaman 1 tahun yang lalu ketika saya ketemu dengan anak kelas 1, manggil saya, loh kamu kok tahu saya ketemu di mana? Ketemunya di HP Pak. Gitu. Oke, terima kasih Mama Jeng, Bapak Ibu semuanya. Barangkali di sesi lain-lain, masuk di sesi terakhir, barangkali ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu semuanya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu wali kelas, barangkali yang perlu disampaikan. Tambahan, monggo. 1 atau 2 yang ingin menyampaikan, silahkan. Oke, nggak ada, nggih. Oke, terima kasih ya. Saya titip dari saya sendiri secara pribadi, dari guru TIK, mohon maaf. Kemarin ketika PAS, ternyata pelajaran TIK masih menjadikan selalu heboh ketika masuk PTS, PAS. Ingat Pak Ibu, bukan kami untuk mempersulit, enggak. Jadi memang inilah dunia digital, betul-betul pendidikan karakter kami berikan, karena ingat, sama dengan ketika misalnya Bapak Ibu kemarin saya minta sekedar sedikit aja, banyak yang saya kembalikan ketika tidak mengetikkan nilai. Karena gini, contohnya ketika Bapak Ibu mau beli barang secara online, kemudian transfer, kan biasanya minta bukti. Nah itu bukti diberikan kepada sellernya, sama. Karena saya juga ketika Bapak Ibu putra putrinya mendapatkan nilai itu masuk di miliknya Google. Saya harus mencari lama gitu, dan itu butuh waktu. Makanya saya minta buktinya apa. Karena kemarin mohon maaf saya agak kecewa, ada salah satu siswa saya itu menggunakan screenshot temannya. Jadi dia ngetikkan nilai, screenshot temannya dikirim ke saya. Nah ini yang sangat kita sesalkan. Maka saya ingatkan tolong untuk tidak terulang lagi. Itu jadi mohon untuk kelas 6 masih ada kesempatan, tugas-tugas yang belum terkirim silakan dikirim. Nilainya akan saya ambil semua, sekitar ada 16 nilai, akan saya bagi 17 juga. Itu Terima kasih, mohon maaf kalau memang misalnya pelajaran TIK membuat heboh.
Yang pasti saya berharap pelajaran TK itu bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk orang tua saja. Pak Rudi, mohon Pak Rudi mohon maaf, ada satu yang ketinggalan untuk ujian praktek seperti agama dan PJOK berarti tidak ada ya Pak ya? Kita belum tahu, Mam. Mungkin nanti mudah-mudahan waktunya kondisinya lebih baik sehingga ujian praktek semuanya bisa kita laksanakan. Oh gitu, baik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya di kegiatan pagi ini. Mohon bantuannya nanti informasi disampaikan kepada Bapak Ibu yang hari ini tidak hadir, dan nanti untuk rekaman mudah-mudahan saya bisa share di grup ya. Terima kasih sekali lagi. Pak Ut, barangkali ada yang mau disampaikan, Bu Fitri? Nggak ada, Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada segala salah dan khilaf. Sukses untuk kita semua, jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Banyu Milenial.